Sambil membawa senjata tajam, warga mengamuk dan menyerang puskesmas Geger, Bangkalan. Warga juga sempat memaksa masuk hingga ke dalam lobi puskesmas. Akibatnya para perawat, pegawai dan keluarga pasien histeris. Warga ketakutan melihat berbagai senjata tajam hingga anggota TNI Koramil dan Polsek berusaha memukul mundur warga. Aksi penyerangan ini dipicu perselisihan sesama warga yang berbeda dukungan antara dua pihak tokoh masyarakat. Awalnya hanya cekcok mulut hingga akhirnya berubah aksi perkelahian dengan senjata tajam. Akibat kejadian ini 2 korban terluka dan dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu serta ke Rumah Sakit Surabaya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ratusan aparat kepolisian berusaha membubarkan aksi protes pembongkaran showroom mobil di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Massa terus melempar petasan hingga lokasi dipenuhi asap. Massa yang protes juga sempat menutup jalan dengan membakar ban. Meski sempat diadang, petugas akhirnya bisa membongkar showroom mobil dengan alat berat. Menurut polisi, kericuhan terjadi karena pemilik showroom mobil tidak terima tempat usahanya dibongkar. Sementara pembongkaran dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar pada 27 Juli 2018. Kapanpun eksekusi dilakukan harus ditunda karena kenapa? Non eksekutable, tidak akan ketemu. Objek yang mau dieksekusi itu di Kecamatan Tamalate, sedangkan objek yang berada sekarang di Rapoci. Terkait mengenai masalah pelaksanaan hari ini, yang memang sudah lama mau dilakukan eksekusi, alhamdulillah hari ini berjalan, tentu dalam hal ini memang ada perlawanan. Sengketa lahan seluas 4.000 meter persegi ini terjadi sejak tahun 1996. Sementara akibat kericuhan, 2 orang yang diduga provokator diamankan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kesal sering dimarahi menjadi motif remaja 14 tahun menganiaya kakeknya dengan pisau dapur di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara dari Medan, Sumatera Utara, aksi bajing loncat terekam amatir hingga viral. Remaja 14 tahun berinisial ALH, temannya RAW 13 tahun ditangkap anggota Jatanras Satreskrim Polres Purwakarta di tempat persembunyiannya. Keduanya kemudian dibawa polisi ke Polres Purwakarta untuk diperiksa. Kepada polisi, mereka mengaku berencana membunuh Suyono, 69 tahun yang merupakan kakek salah satu pelaku. Ia kesal karena sering dimarahi korban. Kedua pelaku menganiaya korban bertubi-tubi dengan pisau dapur. Mereka menduga korban sudah tewas dan berniat membuang tubuhnya ke belakang rumah. Namun warga keburu berdatangan hingga mereka pun langsung kabur. Terjadilah perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Yang mana korban ini adalah kakeknya sendiri dari ALH. Peristiwa tersebut terjadi ketika saudara ALH meminjam kendaraan korban. Sebelumnya, korban ditemukan tetangganya tergeletak bersimbah darah di lantai warungnya di perumahan Ciganea Indah, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Korban menderita luka tusukan di sejumlah bagian tubuh hingga banyak mengeluarkan darah. Hingga kini korban masih dirawat secara intensif di RSUD Bayu Asi, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Aksi bajing loncat terekam amatir di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Tanjung Mulia, Kota Medan. 2 pelaku menjalankan aksinya menggunakan 1 motor sambil mengikuti mobil pickup. 1 pelaku lalu naik ke atas mobil yang tengah melaju pelan. Pelaku langsung menggeser dan mengambil 1 ban mobil. Sementara itu 1 pelaku lainnya terlihat mengikuti di belakang dengan motor sambil membantu rekannya membawa kabur ban. Dengan adanya bajing loncat ini, kami sebagai pengguna jalan merasa resah banget, takut kan. Takut tertabrak atau takut nanti tak terjadi apa-apa gitu. Video aksi bajing loncat ini pun viral hingga meresahkan warga dan pengguna jalan.
Warga khawatir aksi kejahatan jalanan ini dapat membahayakan pengendara lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Komplotan pencuri modus ganjal ATM milik nasabah bank terekam CCTV hingga ditangkap polisi di Bandar Lampung. Sementara dari Mojokerto, Jawa Timur, 2 WNA gasak sejumlah uang dari sebuah toko. Tim Reskrim Polsek Teluk Betung Selatan menangkap 2 dari 4 komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM di Bandar Lampung, Lampung. 2 pelaku, CH 35 tahun dan IH 40 tahun, ditangkap beserta barang bukti tusuk gigi dan kartu ATM milik korban. Modus komplotan pencuri ini menukar kartu ATM korban saat hendak menarik uang tunai di mesin ATM. Sebelumnya aksi komplotan pencuri beraksi di sebuah SPBU di kawasan Teluk Betung Selatan terekam CCTV. Satu pelaku bertugas mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi, sementara pelaku lainnya menunggu calon korban. Saat kartu korban terganjal di mesin ATM, salah satu pelaku masuk dan berpura-pura membantu korban. Saat korban lengah, pelaku langsung menukar kartu ATM milik korban dengan kartu bank yang serupa. Sementara pelaku lainnya mengintip saat korban menekan PIN ATM. Ketika korban masuk, hendak melakukan penarikan, memasukkan kartu ATM, terganjal, nggak bisa masuk. Kemudian salah satu terduga pelaku masuk, modusnya membantu, menawarkan untuk membantu memasukkan biar kartunya bisa masuk untuk bisa melakukan penarikan. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang melarikan diri. Para pelaku pun dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam 2 warga negara asing mendatangi sebuah toko di kawasan PPST, Jalan Raya Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Salah seorang pelaku berpura-pura membeli dan menukar uang di kasir. Namun tidak lama kemudian, satu pelaku lain mengambil uang dari laci kasir. Pelaku melakukan aksinya dengan memaksa korban dan tanpa banyak bicara langsung mengambil uang dari laci kasir yang nilainya mencapai 2 juta rupiah. Lain nggak ada, tapi tetap maksa. Maksa itu nggak tanpa ngomong, nggak tanpa apa, langsung ambil uang. Laci itu langsung diambil uangnya, langsung ditarik. Padahal kondisi laci itu masih lacak-lacakan uangnya. Pokoknya harusnya ada uang itu 4 juta 700 lebih, itu cuma ada uang 2 juta 700. Para pelaku diduga menghipnotis korban dalam melancarkan aksinya. Namun aksi pencurian ini belum dilaporkan pemilik toko ke polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.